Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ari Ardinata dari Prodi Ilmu Komunikasi Non-Reguler ingin mempresentasikan bab 10 dari buku Komunikasi Antarpersonal karya Prof. Dr. Haloliliweri. Di bab 10 yaitu interaksi antarpersonal dalam interaksi dan relasi antarpersonal. Oke, langsung saja ya. Beberapa konsep dasar interaksi antarpersonal. Kita bedah dulu ya dari kata interaksi antarpersonal. Interaksi merupakan tindakan bersama atau timbal balik. Kata interaksi terdiri dari kata inter, artinya antara, dan kata aksi berarti sesuatu yang dilakukan. Nah, antarpersonal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep antarpersonal mengacu pada keterlibatan beberapa orang, keterampilan personal untuk bergaul, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, lalu kita gabungkan nih katanya jadi interaksi antarpersonal. Nah, interaksi antarpersonal yaitu efek dari hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam psikolog sosial, interaksi antarpersonal merupakan studi tentang berbagai fenomena yang terjadi dalam hubungan yang akrab. Selanjutnya, diet dan tatap muka sebagai dasar interaksi antarpersonal. Sifat atau interaksi antarpersonal. Sifat asli dari interaksi antarpersonal adalah tatap muka langsung. Berdasarkan alasan ini, maka sering dikatakan bahwa ada dua jenis interaksi interpersonal, yaitu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Nah, kita bahas dulu nih, apa itu diet. Interaksi diet, yaitu dua orang, adalah interaksi antara dua orang yang terjadi di dalam semua konteks komunikasi, seperti kelompok kecil, kelompok besar, organisasi, maupun publik. Memahami hakikat relasi antarpersonal. Beberapa konsep dasar relasi antarpersonal, yaitu yang pertama, relationship atau hubungan. Biasanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu. Hubungan itu bisa akrab dan romantis karena mengandung afeksi hingga ke hubungan antara individu yang bersifat rasional. Kedua, interpersonal relationship atau hubungan relasi antara dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan fisik atau emosional. Selanjutnya, ketiga, relasi antarpersonal adalah sifat interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Mereka bisa berinteraksi secara diam-diam, terbuka, tatap muka, bahkan secara anonim. Keempat, relasi antarpersonal adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang terjadi dalam waktu singkat maupun lama dan terus-menerus hingga langgeng. Nah, yang kelima, semua relasi antarpersonal itu ada yang diatur oleh hukum, adat, atau kesepakatan bersama. Sebagai dasar terbentuknya kelompok-kelompok sosial dan masyarakat keseluruhan. Cakupan studi relasi antarpersonal. Studi tentang relasi antarpersonal sebenarnya studi yang disumbangkan dari beberapa perspektif keilmuan seperti matematika, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Diet itu dari bahasa Yunani, artinya dua, menjelaskan interaksi dan relasi dua orang. Persahabatan diadu. Para sosiolog menjelaskan diet sebagai persahabatan antara dua orang. Ini merupakan jumlah terkecil sebagai syarat dari kelompok sosial. Ini memungkinkan mereka berinteraksi secara langsung, konkret, jelas, baru kemudian dapat mereka kembangkan menjadi persahabatan yang akrab. Asosiasi. Bentuk paling sederhana dari relasi antara dua orang karena di antara mereka belum saling kenal.
kecuali hanya sebagai pengantar interaksi semata-mata. Yang kedua itu kesukaan, konsep yang menjelaskan alasan terjadinya relasi antara dua orang karena ada perasaan suka saling menyukai satu sama lain. Selanjutnya itu human bonding. Ikatan ini mengacu pada proses pembentukan hubungan personal yang sangat dekat seperti hubungan ibu dan anak yang bersifat konstan bahkan abadi. Selanjutnya yaitu teman. Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya relasi ini antara lain melibatkan pengetahuan bersama, penghargaan, kasih sayang, rasa hormat, saling melayani di antara mereka. Lalu persahabatan. Persahabatan ini dibentuk karena mereka saling mencintai, saling menerima, percaya, dan rasa hormat. Selanjutnya brotherhood, sisterhood. Ini merupakan persaudaraan yang terbentuk dari relasi antara sejumlah orang karena mempunyai kepentingan dan minat yang sama. Selanjutnya yaitu ada cinta. Cinta adalah salah satu sejumlah konsep yang menjelaskan emosi manusia. Emosi ini berkaitan dengan rasa kasih dan rasa sayang yang kuat. Nah, selanjutnya masih banyak banget. Jadi saya sebutkan saja, yaitu ada biseksual, ada limerence, romantis, relasi kausal, soulmates, platonic love, perkawinan, keluarga, kerja, klub, tetangga, gereja, lalu relasi intim yang tidak diformalkan, adat istiadat, kelompok sosial, masyarakat, abusive relationship, dan codependence. Oke, selanjutnya itu nilai-nilai relasi antar personal. Pengalaman antar personal membawa nilai nyata pada kehidupan kita karena kita dapat mengidentifikasi dan membangun relasi yang berharga, membina dan memperkuat relasi yang membawa nilai, lalu keterampilan untuk berhasil sesuai dengan kemampuan dan berbakat, lalu berkomunikasi secara afektif. Nah, tahapan relasi antarpersonal yaitu ada tahap kontak, tahap keterlibatan, tahap keintiman, relasi, dan tahap pemerosotan. Tahap kontak ada dua, tahap kontak konseptual dan interaksional. Tahap keintiman ada beberapa, yaitu keintiman fisik, keintiman emosional, keintiman kognitif, dan keintiman eksperiensial. Selanjutnya, komunikasi antara personal tergantung pada interaksi dan relasi antara personal. Interaksi antara personal adalah konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Sedangkan dalam artian yang sempit, konsep interaksi antara personal menjelaskan bagaimana seseorang bertemu dan bersama dengan orang lain dalam suatu komunitas atau kelompok untuk membicarakan sesuatu hal secara bersama-sama. Nah, makna komunikasi antar personal dalam relasi antar personal. Kesamaan pandangan baik secara ontologis maupun epistemologis menekankan bahwa kualitas dari relasi antar personal yang kita alami di mana saja dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komunikasi antar personal. Artinya bahwa kualitas komunikasi antar personal tidak bisa tanpa kualitas relasi antar personal. Jadi komunikasi antara personal dan relasi antar personal itu saling berhubungan. Selanjutnya yaitu tantangan komunikasi dalam relasi antar personal. Dari berbagai penelitian mengindikasikan bahwa kedekatan relasi antara satu orang dengan orang lainnya melebihi kekayaan maupun karir dan sangat besar kontribusinya terhadap kebahagiaan seseorang. Sebaliknya, ditemukan bahwa komunikasi yang terjadi dalam suatu relasi yang kompleks dapat membuat kita menjadi ragu-ragu dan canggung, yang bukan tidak mungkin berubah menjadi masalah kita memperhitungkan masalah yang kita ciptakan. Nah, itu adalah salah satu tantangan komunikasi kita dalam relasi antar personal.
Oke, sekian saja presentasi dari saya di bab 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.